السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Tahdhib Sirah Ibn Hisham. Dan sampai kita pada Amru Bani Qaniqa atau Amr Bani Qaynuqa. Kana min amri Bani Qaynuqa anna imra'atan min al-Arabi qadimat bijalabin laha faba'at bisuq Bani Qaynuqa. Kisah tentang suku Bani Qaynuqa. Dan Bani Qaynuqa adalah salah satu dari suku-suku Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Kisahnya bahwa ada seseorang dari kalangan Arab Muslimah yang datang membawa barang dagangan ke pasar Bani Qaynuqa, ke pasarnya suku Yahudi Bani Qaynuqa. Faba'athu, maka dia jual bisuqi Bani Qaynuqa, dia jual di pasarnya suku Yahudi Bani Qaynuqa. Fajalasat ila sa'ighin biha faja'alu yuridunaha ala kashfi wajhiha fa'abat. Maka dia pun duduk di salah satu penjual atau pembeli, la sa'ighin biha faja'alu yuridunaha ala kashfi wajhiha. Maka mereka atau yang bertransaksi dengan wanita ini menginginkan agar wanita tadi membuka wajahnya. Agar membuka wajahnya. Saya bertransaksi dengan siapa? Buka wajahmu. Fa'abat, maka wanita tadi menolak untuk membuka wajahnya. Fa'amada as-sa'ir ila tarfi thawbiha. Maka si pedagang tadi mengikat ujung kainnya wanita tersebut. Fa'aqadaha ila dhahriha. Kemudian diikat ke punggungnya. Ini ujung bawahnya diikat ke atasnya. Sehingga kalau berdiri terangkat kainnya. Falamma qamat, maka wanita tadi ketika duduk diikat kain ujung bawahnya ke ujung atasnya. Maka ketika berdiri
tersingkaplah auratnya. Fadhahiku biha, maka mereka pun tertawa, mentertawakan wanita tadi yang terbuka auratnya. Fasahat, sedangkan wanita tadi menjerit, meminta pertolongan. Fawasaba rajulun minal muslimina 'ala as-sa'iq faqatalahu. Maka ketika mendengar wanita tadi menjerit minta pertolongan, maka bangkitlah seorang laki-laki muslim yang melihat perbuatan kurang ajarnya seorang Yahudi, dia datangi dan dia tebas dengan pedangnya. Faqatalahu, maka akhirnya terbunuhlah si Sa'iq Yahudi tadi. Wa kana Yahudiyan, dan pedangnya itu adalah seorang Yahudi. Wa shaddat al-yahudu 'alal muslimi faqataluhu. Karena itu pasar adalah pasarnya Yahudi, maka tentunya yang terbanyak di sana orang-orang Yahudi. Pasar di Bani Qainuqa. Ketika orang muslim tadi membunuh Sa'iq karena melecehkan seorang wanita muslimah, maka Yahudi-Yahudi yang lainnya membalas membunuh muslim tadi. Faqataluhu, maka mereka pun membunuhnya. Fastasragha ahlul muslimina 'alal yahud. Maka kaum muslimin mengeraskan suaranya memanggil kaum muslimin untuk melawan Yahudi. Terjadi ketegangan. Kaum muslimin memanggil saudara-saudaranya, wahai kaum muslimin. Yahudi juga memanggil grupnya atau klubnya atau gengnya, wahai Yahudi, kumpullah. Faghadibal muslimun, maka kaum muslimin pun marah. Fawaqa'a asy-syarru bainahum wa bain Bani Qainuqa. Terjadilah kejelekan hubungan antara kaum muslimin dengan Bani Qainuqa. Masih ingat bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, Rasulullah SAW mengadakan perjanjian damai dengan Yahudi. Tentunya isinya bukan toleransi, tetapi menjaga dan saling melindungi, tidak saling mengganggu. Dan kalau ada musuh dari luar akan dihadapi bersama. Adapun bagimu ada agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi selalu orang mengisahkan kisah-kisah ini, kisah perjanjiannya Rasulullah SAW dengan Yahudi selalu diarahkan kepada masalah penghormatan agama. Padahal tentunya agama kafir tetap kafir, agama yang hak tetap Islam. Sebagaimana Allah katakan, inna dina indallahil Islam. Kalaupun mau dikatakan sebagai toleransi, maka kalau dikatakan toleransi yang syar'i adalah Rasulullah SAW yang menyatakan untuk tidak saling mengganggu. Kalian dengan agama kalian silahkan, kami dengan agama kami silahkan. Jangan kalian mengganggu kami dan kami tidak mengganggu kalian. Tetapi kalau berbicara tentang agama yang hak yang mana, maka wajib bagi setiap muslim menyatakan inna dina indallahil Islam. Dan haram menyatakan semua agama baik. Haram hukumnya, bahkan kufur hukumnya kalau menyatakan semua agama benar. Karena tidak ada yang hak kecuali Islam. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Tetapi karena Islam mengajarkan akhlak yang baik, maka tidak mengapa untuk tinggal bersama mereka dengan perjanjian tidak saling mengganggu. Ini yang terjadi di Madinah. Ternyata siapa yang mengganggu duluan? Yahudi. Yang mengganggu kaum muslimin adalah Yahudi. Dan mempermalukan seorang wanita muslimah. Sehingga terjadilah ketegangan antara kaum muslimin dengan Yahudi di Madinah. Wa kana Banu Qainuqa awwalu Yahudin naqadu ma bainahum wa bain Rasulillah SAW. Maka Bani Qainuqa adalah orang pertama atau golongan pertama yang membatalkan perjanjian antar mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Jadi Bani Qainuqa adalah suku Yahudi yang paling pertama melanggar perjanjian. Fahasarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun mengepung mereka bersama kaum muslimin. Hatta nazalu ala hukmih. Dikepung oleh Rasulullah SAW benteng mereka, benteng Bani Qainuqa, hingga mereka mau tunduk kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama ilaihi Abdullah ibn Ubay bin Salul
hina amkanahu Allahu minhum, maka bangkitlah seorang dari kalangan Yahudi, bahkan tokoh Yahudi, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang pura-pura masuk Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dijuluki dalam sejarah bahwa orang ini adalah tokoh munafikin atau pimpinan para munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala, maka ketika Allah amkanahu Allahu minhum, ketika Allah sudah memenangkan kaum muslimin terhadap Yahudi, sudah dikepung dan mereka sudah kalah, berkata sang munafik tadi, ya Muhammad, ahsin fi mawaliya, wahai Muhammad, bersikap baiklah kepada mereka. Ini Yahudi sudah kalah. Maka ketakutan Abdullah bin Ubay bin Salul kalau Rasulullah SAW akan membantai mereka semuanya. Maka dia berkata kepada Rasulullah SAW dengan panggilan yang tidak sopan, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan panggilan yang tidak sopan, memanggil namanya saja. Asin fi mawaliya, bersikap baiklah kepada mawaliku. Mawali adalah orang-orang yang masih satu suku atau masih ada hubungan kerabat. Fa'abta alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun enggan untuk memberikan apa yang diminta oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala, maka dia berkata lagi sekali lagi, ya Muhammad, ahsin fi mawaliya. Ya Muhammad, ahsin fi mawaliya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali memanggil dengan panggilan yang tidak sopan. Kembali meminta agar Rasulullah SAW bersikap baik kepada mereka kaum Yahudi Bani Qainuqa. Fa'arada anhu, maka Nabi pun berpaling meninggalkan Abdullah bin Ubay ibn Salul. Ternyata fa'adkhala yadahu fi jaybi dir'i Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata orang ini masih belum berhenti. Tidak punya kesopanan, enggak punya akhlak. Tidak berhenti sampai perengekan-rengekan tadi, ditambah dia memasukkan tangannya ke jaybi dir'i Rasulullah, ke dalam baju besi Rasulullah SAW, memegang dada beliau alaihi wasallam sambil menyatakan, ya Muhammad ahsin. Bayangkan, dia merengek, meminta, sampai kemudian memegang Rasulullah SAW dan memasukkan ke baju besinya dan ditahan baju besinya. Jadi kalau Rasulullah SAW berjalan, tidak bisa. Baju besi itu biasanya hanya sebatas dada saja, sehingga kalau dimasukkan dari lengan sini akan masuk tangan. Kemudian tahan sambil menyatakan ahsin. Faqala lahu, maka Nabi berkata kepadanya, arsilni, lepaskan. Wa ghadiba, dan Rasulullah marah kepadanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hatta ra'awul wajha dhilalan atau dhillan, sampai wajah Rasulullah SAW bersinar merah. Yakni asluha as-sahabah. Rasulullah SAW mukanya terlihat berubah karena jengkelnya, karena marahnya kepada si munafikin. Arsilni kata Nabi, lepaskan. Thumma qala, masih belum dilepaskan juga, maka Nabi berkata dengan kalimat yang lebih keras, waihak arsilni, celaka engkau, lepaskan. Qala, berkata si munafik ini, la wallahi la ursilaka hatta tuhsin fi mawaliya. Tidak, aku enggak akan melepaskan sampai engkau bersikap baik kepada mawaliku, kepada kerabat-kerabatku. 400 hasir wa 300 dari' qad mana'uni min al-ahmar wal aswad. Mereka itu ada 300 yang berjalan kaki dan ada, atau bukan yang berjalan kaki, yang tidak memakai baju besi. 400, ada 400 yang tidak memakai baju besi, wa 300, dan 300 yang memakai baju besi, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang membela aku dalam melawan al-ahmar wal aswad, yakni al-ajam wal arab. Al-ahmar orang-orang asing, sedangkan al-aswad orang-orang Arab. Yani Abdullah bin Ubay bin Salul sang munafik ini berkata kepada Nabi, tidak, aku enggak akan lepaskan sampai engkau bersikap baik kepada kerabat-kerabatku, keluargaku, sukuku.
Karena mereka itu adalah pasukan yang akan membela aku. Mereka orang yang berkuda sekian ratus, yang 300, yang berjalan kaki sekian ratus, dan mereka memakai baju busi sekian. Itu semua adalah orang yang membela aku dari Ajam dan Arab. Muslim ngakunya, tetapi pembelanya Yahudi. Ini kan keanehan yang nyata. Padahal Allah katakan, wa man yatawallahum minkum fa huwa minhum. Siapa yang berwala kepada mereka dari kalian, maka orang itu golongan mereka. Tahsiduhum fi ghadatin wahidah. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, apakah engkau akan bantai mereka di satu pagi semua habis? Inni wallahi mru'un akhsyad dawair. Aku adalah seorang yang demi Allah khawatir akan terkena kejelekan-kejelekan dan permusuhan-permusuhan dari manusia. Maka aku butuh tentara, butuh pembela. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah pun berkata kepadanya dengan dua kalimat. Hum lak. Mereka untukmu. Ambil mereka semuanya. Yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tidak dihukum mereka dengan dibunuh, tapi mereka oleh Rasulullah SAW dibiarkan. Hum lak. Mereka untukmu. Wa masya Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana lahum min hilfihi mislu alladhi lahum min Abdullah ibn Ubay. Kemudian datanglah seorang sahabat yang mulia yang bernama Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Sedangkan Ubadah ibn Samit hubungannya dengan Bani Qainuqa sama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dengan Bani Qainuqa. Ada hilf, ada penggabungan suku dan saling membela, ada perjanjian. Dan itu namanya hilf. Berarti kalau yang tadi Abdullah bin Salul halif Bani Qainuqa, maka Ubadah bin Samit juga sama, halif Bani Qainuqa. Tetapi lihatlah perbedaannya antara Abdullah bin Ubay bin Salul dengan sahabat Ubadah bin Samit. Berbeda jauh, seperti perbedaan langit dan bumi. Faqala'ahum ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya saja Ubadah bin Samit khala'ahum, melepaskan mereka Yahudi tadi. Aku tidak lagi memiliki hubungan dengan kalian, dan aku bukan lagi salah satu dari kalian, dan aku bukan halif kalian. Bukan suku yang bergabung dengan kalian. Lihat bedanya. Abdullah bin Ubay bin Salul sudah masuk Islam, tetapi selalu menyatakan mereka adalah mawaliku, mereka adalah saudaraku, mereka yang akan membela aku, mereka. Sedangkan Ubadah ketika masuk Islam berlepas diri dari Yahudi. Lihat perbedaan antara keduanya. Mukmin shadiq dan munafik khalis. Fakhala'ahum ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Ubadah bin Samit melepaskan hubungannya dengan Yahudi wa tabarra'a ila Allah azza wa jalla, dan berlepas diri dari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min hilfihim. Berlepas diri dari hubungan halif dengan mereka. Wa qala, kemudian berkata Ubadah bin Samit, ya Rasulullah, atawallallaha wa rasulahu. Ya Rasulullah, aku berwala kepada Allah dan Rasulnya, dan juga orang-orang mukminin, dan aku berlepas diri dari pembelaan mereka, haula'il kuffar, orang-orang kufar tersebut, wa wilayatihim, dan hubungan wala dengan mereka. Aku tidak mau berhubungan dengan mereka lagi, dan aku berlepas diri dari mereka, orang-orang kafir, dan aku tidak mengharapkan pembelaan dari mereka, haula'il kuffar, orang-orang kafir. Ini sikap Ubadah bin Samit. Sangat berbeda dengan Abdullah bin Ubay ibn Salul. Fafi Abdullah ibn Ubay nazalat hadhil qissah. Maka turunlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengenai Abdullah bin Ubay bin Salul ini, sang munafik ini, yang mengaku muslim ternyata masih berwala kepada orang-orang kafir, masih berloyalitas, masih berhubungan, bahkan hubungan saling menolong dengan orang-orang kafir. Apa kata Allah?
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali. Lihat ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bandingkan dengan ayat ini. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Diulang-ulang mengatakan, ahsin fi mawaliya. Mawali dari kata wali. Ya Muhammad, bersikap baiklah dengan wali-waliku. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, membantah sikap dari sang munafik ini. Wahai orang yang beriman, kalau kalian memang beriman, jangan mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian, sebagai penolong-penolong kalian, pembela-pembela kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi pembela sebagian yang lain. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa yang berwalak kepada mereka dari kalian, berarti orang itu golongan mereka. Jelas kan? Makanya munafik sangat jelas sekali. Sebab yang merengek-rengek tadi dilihat oleh seluruh para sahabat. Dilihat. Namanya jelas Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang menyatakan mereka mawaliku, bersikap baiklah. Mereka pembela-pembelaku, bersikap baiklah. Mereka itu tentaraku. Mereka orang yang berkuda berjalan kaki. Orang yang berbaju besi dengan orang yang tanpa baju besi. Mereka semua akan membela aku dari musuh-musuhku. Dan aku adalah orang yang dikhawatirkan dimusuhi oleh mereka-mereka itu. Langsung ayatnya turun. Dan menyatakan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai walinya, maka orang itu golongan mereka. Kira-kira apakah mereka ragu tentang Abdullah bin Ubay bin Salul? Kaum muslimin tidak ragu. Begitu mendengar ayat ini, berarti Abdullah bin Ubay bin Salul minhum, golongan Yahudi. Kalau golongan Yahudi tapi ngaku muslim, apa namanya? Munafik. Namanya munafik. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Dan sungguhnya Allah enggak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Maka kamu lihat orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yusari'una fihim, bersegera kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Yaqulun, sambil berkata, nakhsha an tusibana dairah, kami khawatir, kami ditimpa kejelekan-kejelekan. Jadi kami khawatir diserang musuh-musuh kami. Siapa yang berkata seperti ini? Abdullah ibn Ubay ibn Salul, persis harfan biharfin. Huruf per hurufnya sama. Ya Rasulullah, ringan kalau mengatakan ya Rasulullah. Memanggilnya dengan ya Muhammad. Asin ma'al mawaliya. Bersikap baiklah kepada wali-waliku. Kemudian dia berkata, nakhsha alayya dawair. Aku mengkhawatirkan kejelekan-kejelekan dari musuh-musuhku. Allah sebut. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Mereka berkata bahwa kami mengkhawatirkan kejelekan atas kami. Yang serangan-serangan musuh-musuh kami. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangan atau keputusan dari sisinya. Maka niscaya yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Niscaya mereka akan jadi menyesal. Ala ma asarru fi anfusihim. Mereka akan menjadi dengan apa yang mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka. Nadimin, mereka menjadi menyesal nanti. Wa yaqulu alladziina aamanu, dan berkata orang yang beriman, ahaula'il ladziina aqsamu billahi jahda aymanihim. Berkata orang yang beriman, mengomentari orang-orang munafik tadi, ahaula'il ladziina aqsamu billahi jahda aymanihim. Apakah mereka itu orang-orang yang bersumpah dengan setinggi-tinggi sumpah? Kalau mereka itu beriman, ini orangnya yang katanya bersumpah dengan setinggi-tinggi sumpah mengaku beriman.
Ya, kaum muslimin mempertanyakan Abdullah bin Ubay bin Salul dan sejenisnya yang menjadikan orang kafir sebagai wali-walinya, yang menjadikan orang kafir sebagai pembela-pembelanya, dan masih terus berhubungan dengan mereka dan cinta kepada mereka. Demikian dikisahkan sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innama waliyukumullahu wa rasuluh." Sesungguhnya wali-wali kalian adalah Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu, dan orang yang beriman. Alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raqi'un. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat, yang mengeluarkan zakat, dan yang mereka itu ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah katakan wali-wali kalian, pembela-pembela kalian adalah Allah dan Rasulnya, dan kemudian orang-orang yang beriman. Gak perlu untuk berwala kepada haula'il kuffar. Wa dzakara litawalli Ubadah ibn Samit Allah wa rasulahu walladzina amanu wa tabarrihi min bani Qainuqa wa hilfihim wa wilayatihim. Disebutkan di sini dalam ayat-ayat yang kita baca tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana berwalaknya Ubadah bin Samit kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada orang yang beriman. Ubadah bin Samit berwalaknya kepada Allah dan Rasulnya dan orang beriman. Wa tabarrihi, dan bagaimana beliau radhiyallahu anhu berlepas diri dari Bani Qainuqa, dari pembelaan mereka dan dari suku mereka. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang berwala kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang mengharapkan wali dan menjadikan Allah dan Rasul sebagai walinya, dan kemudian orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka hizbullah, golongan Allah yang pasti akan menang. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Riwayat kisah tentang Bani Qainuqa. Yang berikutnya Sariyah Zaid bin Harithah. Pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah kepada Al-Qaradah min miyahin Najd, ke daerah Qaradah di mata air Najd. Qala rahimahullah, wa kana min hadithiha anna Quraisyan khafu tariqahum alladhina kanu yaslukuna ila asy-Syam hatta kana min waq'ati Badrin makan. Bahwasanya dari kisahnya bahwa orang-orang Quraisy khawatir dan sudah tidak tentram lagi untuk berjalan di perjalanan mereka. Alladzina kanu yaslukuna ila Syam, yaitu perjalanan yang biasa mereka lewati ke Syam. Mereka sudah tidak tenang lagi. Mereka khawatir, mereka takut. Hinama kana min waqa'ati Badrin makan. Khususnya ketika terjadi apa yang terjadi di perang Badar. Fasalaku tariqal Iraq, maka mereka berjalan ke jalan lain. Jadi mereka memiliki jalan-jalan di padang pasir, di atas gunung, di lembah-lembah, di bukit-bukit yang biasa mereka lewati. Sehingga walaupun tidak ada jalan seperti jalan sekarang, tapi ada bekas-bekas perjalanannya. Seperti jalan setapak, karena sering di jalan, itu ada. Tetapi karena sudah terjadi perang Badar dan mereka dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar mereka terbunuh, sebagian terluka, dan mereka sudah betul-betul takut, maka mereka tidak berani lagi berjalan di jalan yang biasa. Hanya berjalan ke jalan-jalan yang tidak biasa. Mereka mencari jalan baru. Di antaranya jalan yang melewati Irak, daerah Irak. Fa kharaja minhum tujjaran bihim Abu Sufyan bin Harb. Maka keluarlah pasukan mereka, tentunya pasukan dagang yang dimaksud. Tujar, pasukan dagang yang di dalamnya ada Abu Sufyan ibn Harb. Wa ma'ahu fiddah katsirah, dan mereka membawa perak dalam jumlah besar. Ini perdagangan yang dibawanya ternyata barang-barang perak. Wa hiya 'udmu tijaratihim, dan perak itulah barang dagangan mereka. Wastajaru rajulan min Bani Bakr Ibni Wa'il yuqalu lahu Furat ibni Hayyan. Mereka menyewa
seorang dari suku Bani Bakar untuk penunjuk jalan. yakni Bani Bakar ibni Wa'il yang dipanggil dengan nama Furat ibni Hayyan. Dan biasa mereka kalau mencari jalan baru, mereka butuh pemandu. Dan pemandu itu biasanya orang-orang Arabi, orang-orang dari suku Arab. Dan Arab itu adalah suku-suku Arab yang tidak memiliki tempat yang tetap. Mereka nomaden. Nomaden alias tidak menetap satu tempat. Pindah. Dan mereka lah yang paling kenal liku-liku, padang pasir, lembahnya, gunungnya, bukitnya mereka tahu. Sehingga mereka tahu jalan-jalan yang bisa dilewati dan mana yang cepat, mana yang lambat, mana yang aman, mana yang tidak aman. Maka disewalah salah seorang dari mereka, dari Banu Bakar yang bernama Furat ibn Hayyan. Yadullahum ala dzalika at-tariq, yang memandu mereka ke jalan tersebut. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Zaid ibn Harithah. Maka Rasulullah pun mengutus satu pasukan yang dipimpin oleh Zaid ibn Harithah, falaqiyahum ala dzalikal ma, maka ditemui mereka di mata air yang di daerah Qaradah. Fa asabat tilkal 'ir wa ma fiha, maka berhasil diperangi dan berhasil dirampas semua barang dagangan milik para orang-orang musyrikin kafir Quraisy. Wa ajazahu rijal, sedangkan mereka tidak mampu untuk melawan kaum muslimin. Faqadima biha ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka berhasil merampas barang bawaan mereka dan barang dagangan mereka, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah, a'azakumullah, ini yang disebut dengan fai. Kalau terjadi peperangan namanya ghanimah. Tetapi kalau tidak terjadi peperangan malah mereka lari, maka pampasan perangnya dikatakan fai. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan halalnya fai bagi kaum muslimin. Mimma afa Allahu ala rasulihi minhum. Kata Allah, apa yang Allah berikan sebagai fai kepada rasulnya dan kaum muslimin dari mereka, maka itu adalah untuk kalian, kata Allah. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, dan ini sangat wajar karena kaum muslimin hijrah dari Mekah tidak boleh membawa harta apapun. Artinya jangan kamu kira bahwa itu kan berarti perampokan, bukan. Ini peperangan. Mereka dalam keadaan memaksa kaum muslimin untuk tidak membawa harta benda mereka. Setiap mau hijrah ditahan oleh mereka. Lepaskan. Tinggalkan semua harta-harta kalian. Kalian berdagang, kalian menumpuk harta itu dengan kalian berdagang di Mekah. Maka tidak boleh keluar dari Mekah, kata mereka. Alasannya itu. Maka dirampaslah semua rumah mereka, harta mereka, barang mereka, dan semuanya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Bagi fuqara, orang-orang mukmin, muhajirin. Kenapa disebut fuqara? Karena ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka diusir dari negeri mereka, dari rumah-rumah mereka, dan dari harta-harta mereka. Diusir dari harta, maknanya hartanya tidak boleh dibawa. Sehingga mereka berangkat dengan tangan kosong. Mereka berangkat dengan khufai hunain, dengan tidak membawa apapun, dengan tidak membawa harta apapun kecuali pakaian yang dipakainya dan perbekalan di perjalanannya. Demikian Sariyah yang diutus oleh Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah, sehingga dikenalnya dengan Sariyah Zaid bin Harithah ke daerah Qaradah min miyaki Najdin. Wallahu ta'ala a'lam. Yang akan datang insyaallah kita akan bahas Ghazwat Uhud, perang Uhud, insyaallah ta'ala biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.